Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Andi Hermawan dari Wedding Press. Kali ini kita akan demokan update terbarunya Wedding Press di versi 3.1.8, di mana Anda akan mendapatkan update terbaru khusus untuk widget kirim kit, sehingga kiriman untuk undangan digital nanti jadi lebih mudah pastinya. Oke, untuk update terbaru dari widget kirim kit, kalau sebelumnya kita harus menggunakan ya custom dari edit copy text ya, supaya nanti bisa ngisi kalimat untuk kata pengantar. Nah, seperti ini formal, muslim, masarani, Hindu dan lain sebagainya. Nah, bisa. Lalu kita kopikan ke bagian isi ucapan di bagian sini, kata pengantarnya. Nah, sekarang bagian atas ini tidak perlu lagi. Nah, jadi bisa aja kita delete nantinya di bagian sini. Nah, untuk penggunaan selanjutnya kita cukup nanti mengganti pada bagian ucapan teks kata pengantar, baik nanti ucapan formal, muslim, nasrani, Hindu ataupun nanti custom. Jadi 4 tambah 1 ya. Jadi ada 4 ucapan khusus ya, dan satu nanti yang bisa kita custom. Customnya itu nanti ada di bagian tab konten ya. Tab konten ini kan ada khusus untuk buttonnya. Nah, button yang ini. Lalu di bagian sini ada custom yang bagian terakhir. Nah, jadi kita mau custom. Bahkan kalau Anda mau custom semuanya, misalnya nanti ini ucapan undangan ya kan, ini ucapan ulang tahun, ucapan nanti akikah, ucapan untuk event rapat dan lain sebagainya, itu juga bisa aja. Nanti tinggal ganti saja bagian judulnya. Lalu kalau sudah bagian judul Anda ganti, bagian isiannya juga harus Anda ganti. Nah, ini kalau nggak perlu, nanti kita tinggal klik aja bagian sini. Oh, custom kita nggak mau pakai, tinggal kita klik aja untuk hide-nya. Nah, jadi dia akan disembunyikan ya. Nah, jadi tinggal Anda sesuaikan aja lagi nanti sesuai pilihan dari tab konten mana yang mau Anda gunakan ya. Jadi kita menyediakan sebenarnya ada 5 ya. Misalnya saya nggak mau pakai yang muslim, udah sembunyikan aja. Saya nggak mau pakai nasrani, saya nggak mau pakai Hindu, saya cuma mau pakai formal, ya udah tinggal pilihan formal aja lagi di bagian sini. Terus di bagian ucapan formal yang ini yang akan kita ganti nanti isiannya ya. Dan yang perlu Anda ketahui lagi, untuk memisah bagian breaknya itu kita gunakan ya, untuk memisah baris baru bagian sini ini ada, kita gunakan /n. Nah, jadi kalau breaknya ada 2, enternya 2 kali kayak gitu, nih /n-nya kasih 2 kali juga. Oke. Nah, jadi ini yang akan secara otomatis ngisi di bagian ucapan teks pengantarnya. Nah, kalau di versi sebelumnya kan kita harus ngedit ya, ngedit di bagian script ya, script khusus untuk pluginnya. Sekarang tidak perlu lagi, cukup dengan menggunakan bagian template bagian sini saja untuk ganti kata-kata pengantar yang memang dibutuhkan nantinya ya. Nah, kalau memang mau dimunculkan lagi, tinggal klik aja di bagian sini untuk menunjukkan ya bagian button yang mau kita tampilkan. Oke, nah semudah itu kan nanti untuk mengupdate bagian kontennya. Yang perlu Anda ketahui adalah di bagian sini generalnya, tinggal Anda baca aja lagi untuk ketentuannya. Nah, jadi tinggal kita ganti nanti ya. User tinggal pilih aja nanti dia mau ngucapin yang mana, lalu dia tinggal klik buat daftar tamu dan dia akan kirimkan. Nah, itu adalah khusus untuk bagian custom konten yang kita sediakan di update terbarunya kirim kit di versi Wedding Press 3.1.8. Ingat, ini hanya akan Anda dapatkan di versi terbarunya Wedding Press 3.1.8. Untuk versi yang 2 tidak akan mendapatkan update. Bahkan untuk yang versi di bawah 3.1.8 juga tidak akan mendapatkan update yang seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan ke bagian style. Nah, di bagian style ini ada juga mengatur di bagian khusus untuk button terlebih dahulu. Nah, jadi di bagian sini kan ada buttonnya. Nah, ini kita tinggal atur nih button space-nya ya. Nah, atau nanti button top-nya, atas bawahnya. Nah, jadi nggak kita atur, misalnya bagian sini 5 atau 10. Kalau button padding ini, kalau di bagian sini, kalau kita sudah edit bagian text padding ya, maka dia tidak akan berfungsi bagian sini. Nah, beda halnya kalau ini saya reset, klik kanan, reset style. Nah, seperti ini, lalu button paddingnya baru kita atur, nah baru bisa. Ya, nah jadi kalau kita sudah custom bagian tadi formatnya, nah jadi bagian sini kan kita udah ngatur nih text paddingnya, maka bagian button padding ini tidak akan berfungsi ya. Oke. Nah, kalau untuk button style yang lain ini bisa kita custom. Nah, jadi misalnya kita custom teksnya untuk bagian isian yang kayak gini, misalnya kita ganti teksnya, kita nggak mau pakai popin, kita mau pakai yang ini potawan, ya udah dia akan sesuai berubah ya. Jadi Anda bisa customize saja sesuai dengan masing-masing buttonnya ya. Lalu misalnya Anda mau ganti hovernya, oh ini warnanya nggak jadi warna merah, kita mau warna hijau. Nah, jadi kita bisa ganti, atau hijau sudah ada, kita ganti yang ini. Nah, terus kita ganti button hovernya, misalnya button hovernya
merah yang kayak gini. Nah, ini teksnya warna putih. Nah, ya merahnya terlalu sama, kita ganti warna hijau aja. Nah, jadi kan yang tadinya kayak gini, nah ini bisa ya. Bahkan untuk border radiusnya juga, misalnya ini kan melengkung 100 ya, kita kasih misalnya bagian sini 20. Nah, bisa seperti ini misalnya kasih 10. Nah, ini juga 10. Nah, jadi dia tinggal ngatur aja lagi, Anda sesuaikan ya bagian border radiusnya. Semuanya juga bisa Anda atur ya, baik itu button formal, muslim, nasrani, dan selanjutnya itu sama ya. Jadi custom yang seperti ini tinggal Anda atur aja lagi, misalnya bagian sini ini kasih 20, misalnya 10, 10, 10, bagian sini 20. Nah, jadi tinggal kita atur ya. Nah, tinggal Anda sesuaikan aja lagi border radius di masing-masing button ya. Bahkan untuk bagian tombol buat daftar ya, yang ini juga bisa Anda customize sesuaikan dengan kebutuhannya ya. Nah, ini Anda bisa ganti teksnya, ganti button normal, button hover ya, bisa Anda atur. Lalu bagian sini mau pakai border, nah bagian sini border atau tidak tinggal kita atur aja lagi ya. Nah, ya customize sesuaikan dengan kebutuhan dari desain, tema, branding website Anda. Nah, ini khusus untuk bagian custom stylenya. Bahkan kalau Anda perhatikan di bagian sini, pengaruhnya itu nanti di bagian mode responsif ya. Jadi bagian sini misalnya nih, nah ini buttonnya misalnya biar nggak terlalu mepet, kasih aja padding topnya atas bawah ya. Nah, ini terlalu jauh, nah ini mepet kan. Nah, bisa seperti ini ya, tinggal Anda sesuaikan aja lagi di bagian custom stylenya. Jadi ada konten untuk isiannya dan ada custom style ya, ini untuk pengaturan formatting. Kalau bagian advance ini ada pengaturan yang lain yang bisa Anda sesuaikan aja lagi untuk pengaturan dari kebutuhan standar dari editing Elementornya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang cara pakainya ya. Ini kita update terlebih dahulu, baru kita preview ya. Ini hasil previewnya. Nah, ini untuk isiannya untuk nama tamu itu kita tinggal isi di bagian sini ya. Terus bagian sini pilihan itu ada default ya, ada to, ada dir, ada kepada. Jadi defaultnya kita sudah pilih yang to. Nah, jadi nanti pilihannya adalah di bagian sini untuk nama tamunya. Nah, ini kita ganti dulu ya. Untuk undangan itu biasanya dengan kata ID ya, terus link undangannya. Nah, jadi kan misalnya link undangan itu adalah yang ini ya, ini adalah link undangannya. Nah, kita akan mengganti bagian nama tamu yang ini ya. Nah, ini maka harus digunakan adalah yang ID dulu baru link undangan. Link undangan Slack-nya itu adalah yang ini. Nah, jadi kita ambil yang Slack-nya ini ya. Nah, nanti kita akan gunakan lebih detail bahasannya selanjutnya. Yang jelas pertama-tama yang harus Anda ketahui itu adalah bagian nama tamunya dulu. Nah, nama tamu ini tinggal kita tulis terus enter untuk garis baru, misalnya Andi. Nah, ini kan nanti ada 3 ya. Nah, jadi ada 3 pengirim yang bisa kita generate. Nah, selanjutnya kita lihat di bagian sini. Ini mau ucapan yang mana ya, formal kah, muslim, nasrani, dan lain sebagainya. Nah, ini kita tinggal pilih user ya, supaya nanti dia akan jauh lebih mudah untuk memilih. Kalau sudah, kita klik bagian sini buat daftar tamu. Nah, maka dia akan pilihan 3 ya. Nah, kalau ini tadi belum ada. Nah, kalau ini belum ada ID-nya ya, bagian sini linknya. Terus kita pilih aja bagian sini. Nah, terus kita generate, dia tidak akan muncul. Nah, kenapa nggak muncul? Karena ID-nya tadi tidak ada ya, dia tidak bisa mengenerate. Jadi, kenapa saya nggak bisa generate? Karena bagian sini belum ada ID untuk kirim undangannya. Nah, jadi pastikan gini, ketika kita mau mengenerate ya bagian nama tamu itu, maka pastikan link undangannya seperti apa dulu. Misalnya saya bikin undangan yang seperti ini, weddingpress.co ya /demo-61. Nah, maka ya seperti ini. Ini kan linknya weddingpress.co/61. Nah, maka link undangan yang harus kita ambil adalah yang ujung ini, yang Slack-nya. Nah, jadi bagian sini kita ambil ya. Terus tambahkan tanda tanya dan ID. Nah, baru sama dengan. Nah, ini untuk mengenerate bagian dari kirim undangannya. Jadi kalau alamat kirim undangannya adalah yang seperti ini, nah maka bagian setelah slash yang kirim tadi harus kita kopikan atau kita ketikkan tanda tanya ID terus sama dengan demo link Slack-nya. Nah, jadi bagian sini ya. Nah, jadi kalau yang ininya tadi alamat undangannya seperti ini, yang depan ini nggak perlu diketik, tapi kita cukup dengan tambahkan ya tanda tanya ID sama dengan demo yang ini. Nah, jadi
Kalau ini kita ketikkan, ya, ini kita copy, kita ketikkan bagian sini, kita enter, terus kita lihat bagian sini, ya, ini kita pilih, misalnya saya mau ucapan formal saja, kita buat daftar tamu undangan, dia bisa. Nah, kalau memang nggak mau dipakai, tinggal kita delete aja bagian sini, misalnya kita bagian sini kita delete, klik, nah dia akan terhapus, ya. Dan ketika ini diklik copy link, ya, kita klik bagian sini, copy link, nah, kita lihat di bagian sini, klik kanan, paste. Nah, untuk nama tamunya, dia akan menyesuaikan, tadi kan Anda pilih yang to, ya. Maka di bagian sini link undangannya akan berubah jadi tanda tanya to sama dengan, ya. Nah, ini akan berubah jadi namanya bagian sini. Sama halnya ketika kita mau yang ambil yang ini tadi, misalnya yang Andi dan istri, kita klik copy link, ya, kita paste di bagian sini. Nah, dia akan muncul, ya, yang seperti ini, ya. Nah, jadi bagian sini, ya, yang perlu Anda perhatikan adalah ID dan Slack undangannya. Nah, jadi yang seperti itu, ya, untuk berbagi undangan dengan menggunakan widget dari kirim kitnya. Gimana kalau kita copy teksnya? Ini misalkan bagian sini tadi kan formal. Kita copy teks, ya, kita lihat bagian sini, kita paste. Nah, maka dia akan menyesuaikan, ya, ucapannya, dan ini bisa Anda copy aja bagian sini. Kalau ke WhatsApp seperti apa? Jadi misal klik aja bagian sini, dia akan ngebuka tab baru khusus untuk WhatsApp. Nanti akan open WhatsApp dan kita arahkan ke bagian nomor yang mau ditujukan. Nah, bisa seperti itu. Sama juga dengan untuk Facebook, ya. Nah, kenapa kita tidak menggunakan tambahan ke Instagram, ya, karena Instagram itu bukan untuk berbagi link, bahkan untuk caption ataupun komentar yang kita berikan di bagian post Instagram itu juga tidak akan bisa langsung diklik untuk link website, ya, hanya link itu bisa di bagian link bio. Nah, makanya saat Anda berbagi link di Instagram itu akan ada beberapa kemungkinan seperti akun terancam kena banned karena terlalu banyak spam berbagi link, atau bahkan yang paling parah adalah link website Anda akan diblokir, ya, karena disangka spam. Nah, jadi kenapa kita tidak menambahkan di bagian Instagram, ya, kita hanya merekomendasikan di bagian khusus untuk WhatsApp ataupun untuk Facebook, dan juga untuk berbagi link, ya, kalau memang Anda mau bagikan linknya, yang seperti ini tadi. Nah, selanjutnya adalah bagaimana jika, ya, kita mau berbagi dengan web yang berbeda ataupun untuk iframe, ya. Jadi contohnya dari seperti ini. Ini ada link yang berbeda. Nah, ya, weddingpress.co.id/section demo. Nah, ini adalah link undangan yang berbeda dari web yang ini. Yang ini kan weddingpress.co, yang ini weddingpress.co.id. Nah, ini akan ada dua domain yang berbeda. Gimana kalau saya mau menggunakan kirim kit ini, ya, dengan supaya nanti dari web yang berbeda. Nah, caranya adalah kalau yang sebelumnya kita pakaikan tanda tanya ID seperti ini. Nah, kalau untuk link yang berbeda, maka yang kita gunakan adalah tanda tanya terus link baru sama dengan, ya. Nah, jadi kalau webnya sama, ya, Anda berbagi undangan dengan web yang sama, maka yang kita gunakan adalah yang ID. Tapi kalau webnya berbeda, yang kita gunakan adalah link. Ya, jadi kita ambil yang bagian sini. Nah, linknya ini keseluruhan link yang kita copy, bukan Slacknya aja, tapi keseluruhan link, dan tanpa tanda garis yang seperti ini, ya. Nah, harus yang seperti ini saja. Nah, contohnya ini sebenarnya sudah kita sediakan di bagian khusus untuk pengantarnya, bagian sini. Nah, jika link undangan, ya, itu cukup ketikkan Slacknya saja. Nah, jadi bagian sini cukup ketikkan Slacknya saja. Tapi jika menggunakan iframe ataupun web yang berbeda, maka pastikan dengan menggunakan link, ya, dan tanpa diakhiri, ya, tanda garis belakang, ya, seperti itu. Nah, sehingga ketika kita mau ngirim, ya, kita kan mau ngirim yang ini. Nah, link yang ini tadi. Nah, yang ini kita kopikan, ya, ini kita klik kanan, copy. Nah, bagian sini ini kita hapus, kita paste. Nah, kita enter. Ya, karena yang linknya yang kita ambil adalah yang di demo 62, yang ini, ya, di demo 62 ini. Nah, oke. Selanjutnya di bagian sini ini kita generate, ya, kita ambil yang mana terserah, ya, misalnya ulangan tahun, kita buat daftar tamu. Nah, ini kita copy bagian sini linknya. Oke. Nah, selanjutnya kita coba klik kanan paste. Nah, dia akan mengenerate ke web yang berbeda khusus untuk nama tamunya. Nah, dia akan muncul bagian sini, ya, bagian bawahnya ini. Oke. Nah, jadi untuk kirim kit yang terbaru dari Weddingpress itu bisa kita gunakan untuk undangan yang sama di web yang sama, atau untuk web yang berbeda, ataupun nanti yang dengan menggunakan versi yang iframe. Oke. Nah, jadi Anda bisa coba saja, silakan lakukan updating, ya. Untuk yang belum mendapatkan update,
Silakan bisa langsung download saja di bagian member area akses.weddingpress ya. Jadi pastikan Anda melakukan updating ke versi 3.1.8 supaya bisa mendapatkan update terbaru khusus untuk widget kirim kit seperti ini. Oke, dan pastikan untuk melakukan pembelian resmi ya di website weddingpress.net. Karena jika Anda melakukan pembelian selain di web Weddingpress ini, misalnya Anda melakukan pembelian di marketplace ataupun di orang-orang yang menawarkan jasa install, maka bisa kita pastikan itu adalah penjualan yang ilegal ya, alias yang bajakan. Oke. Nah, semoga videonya bermanfaat. Saya Andi Hermawan dari Weddingpress.